Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita sudah ada di minggu pertama bulan Mei, dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap ada dan bersyukur, meminta penyertaan Tuhan dalam kita punya hidup di sepanjang bulan ini, supaya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu serta anak-anak akan dijawab oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, mengawali khotbah saya di saat ini, saya mau menyampaikan tema gumulan Bapak Ibu serta anak-anak, bahwa tema mingguan kita adalah pendidikan untuk keadilan. Tema tentang pendidikan untuk keadilan ini bukan saja hanya disampaikan kepada orang-orang yang notabene-nya dia bisa mengambil keputusan saja. Tetapi pendidikan untuk keadilan ini semua merata kepada setiap orang. Pendidikan untuk keadilan ini diberikan kepada kita sebagai gereja untuk mendorong bagaimana Bapak Ibu dan Beta melihat bahwa pendidikan di dalam gereja itu sangat penting. Keadilan di dalam gereja itu sangat penting. Keadilan di dalam bermasyarakat itu juga sangat penting. Oleh sebab itu, kita didorong, baik itu pendidikan di dalam keluarga maupun pendidikan-pendidikan formal yang dilakukan di luar gereja, baik itu di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Bahkan secara khusus bagi sekolah-sekolah Kristen yang juga harus tetap mengedepankan pendidikan untuk keadilan. Lalu bagaimana dengan gereja? Apakah sekolah minggu maupun katekisasi perlu juga ataukah tidak pendidikan untuk keadilan? Bagi kita semua yang sudah melewati proses sekolah minggu, tunas pekabaran Injil dan katekisasi, bahkan juga anak-anak kekasih kami ini 46 yang juga akan mengakhiri pendidikan mereka pada jenjang anak remaja dan melanjutkan pada pendidikan katekisasi. Mereka juga harus memahami, kita semua juga harus memahami bahwa pendidikan untuk keadilan itu juga sangat penting di dalam kehidupan kita bergereja. Karena lewat pendidikan, Bapak Ibu serta anak-anak, ada pewarisan nilai-nilai Kristiani. Ada pewarisan nilai-nilai iman di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan kita berpikir bahwa pendidikan ini hanya sebatas bagaimana kita mengembangkan kemampuan kognitif atau pengetahuan. Atau kita lebih banyak menekankan anak-anak untuk terus belajar dan belajar, bagaimana mereka harus tahu kali-kali 1 sampai 10, mereka harus segala macam. Menekankan pengetahuan, sementara sikap mereka kita abaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biar ketong pintar lai, biar ketong anak-anak pintar lai. Tapi kalau mereka tidak diimbangi dengan sikap yang baik, mewariskan nilai-nilai iman Kristen yang baik, maka mubasir kemampuan pengetahuan mereka yang selama ini mereka belajar. Jadi semua itu harus berjalan merata. Papa dan mama kasih sekolah, kasih les. Begitu juga di sekolah minggu, bagaimana guru-guru mengajarkan, ya, pengasuh-pengasuh mengajarkan pendidikan
pengetahuan kepada anak-anak, pendidikan iman Kristen kepada anak-anak, memperkenalkan tokoh Yesus, memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita tidak mengimbangi dengan menanamkan nilai sikap kepada anak-anak, itu semua mubazir. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu anak-anak kita akan tanya begini, Papa dan Mama, kira-kira Tuhan Yesus ini antua Tuhan atau Nabi? Jangan sampai pertanyaan itu ada keluar dari anak-anak. Lalu mama-mama dan papa-papa, guru-guru sekolah minggu akan jawab, Nabi. Itu sangat fatal Bapak Ibu. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka mari mereka punya sikap itu juga harus tunjukkan bahwa mereka ini adalah anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Lewat sikap mereka. Jangan nanti sampai mereka besar, mereka lupa tentang siapa itu Tuhan. Jangan sampai nanti mereka besar, mereka lupa tentang keadilan di dalam hidup mereka. Atau mungkin juga Bapak Ibu dan beta dalam ketong punya kehidupan pekerjaan, ketong akan lupa tentang yang namanya keadilan. Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, Amos 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Amos mau mengkritik orang-orang Israel yang ada khususnya di kerajaan Israel Utara. Dia mengkritik kehidupan mereka pada saat itu. Kenapa Bapak Ibu mereka dikritik oleh Amos? Karena terjadi penyimpangan di dalam kehidupan mereka. Keadilan itu tidak merata di setiap orang. Yang kaya tetap menikmati kehidupan dengan apa yang mereka dapatkan. Yang miskin mereka tidak peduli. Setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kerajaan Israel Utara, kalau itu dia berhadapan dengan di pengadilan, maka hukuman yang jatuh pada saat itu akan ada pada orang-orang yang kuat. Hukuman yang jatuh pada saat itu akan terjadi kepada orang-orang yang punya banyak duit. Sehingga orang-orang miskin, budak itu dikesampingkan hak-hak hidup mereka. Ini yang membuat Amos tidak suka, sehingga dia mengkritik mereka. Amos mengatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bahwa di dalam kehidupan mereka, mereka harus bisa peduli. Mereka harus bisa menentukan sesuatu dengan yang benar-benar adil. Keadaan kerajaan Israel Utara pada saat Nabi Amos itu ada Bapak Ibu. Khususnya ketika Raja Yerobeam I memerintah. Itu keadaannya damai-damai saja. Baik-baik saja. Karena memang pada saat pemerintahan raja ini tidak ada perang. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkembangan ekonomi, perdagangan itu berjalan dengan baik. Orang-orang hidup di dalam kemewahan, khususnya orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuatan, yang punya power saat itu. Mereka hidup dengan gaya hidup yang penuh dengan kemewahan. Mereka tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang kuat ini akan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan membangun usaha yang besar-besar. Dengan membuka jaringan di sana sini. Mereka sudah mengesampingkan nilai-nilai iman
yang mesti mereka harus pegang. Praktek suap itu ada, penindasan itu terjadi, kemiskinan itu ada. Orang-orang yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Penipuan di dalam perdagangan dan di dalam pengadilan itu pun juga terjadi Bapak Ibu. Sehingga Amos mulai bersuara. Di dalam ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu, kalau ketong baca firman Tuhan tadi, dia langsung mengatakan kepada orang-orang Israel yang ada di kerajaan Israel Utara, bahwa hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia bersuara. Dia mau bilang bahwa hai orang-orang Israel yang pada saat itu hidup di kerajaan Israel Utara. Kenapa engkau mengubah? Kenapa kalian mengubah yang namanya keadilan itu menjadi ipuh? Ipuh itu Bapak Ibu dibilang racun. Racun Bapak Ibu. Kenapa kalian mengubah itu menjadi racun yang mematikan bagi orang-orang yang lemah? Kenapa kalian melakukan itu? Mereka tidak peduli Bapak Ibu. Mereka tetap melakukan apa yang menurut mereka itu baik. Amos katakan bahwa setiap keputusan yang diberikan, setiap keputusan yang diambil itu jangan hanya pada apa yang tertulis, hukum-hukum atau rumusan-rumusan hukum yang tertulis, tetapi mari segala sesuatu itu diambil dari hati. Keputusan-keputusan yang dilakukan pada saat itu, mari sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang punya kekuatan, yang punya power pada saat itu, yang punya kedudukan, mari keputusan itu harus dari hati. Sebab kalau dari hati ketong akan lihat kira-kira yang orang di samping kanan atau samping kiri beta ini bagaimana. Sama dengan Bapak Ibu dengan beta. Dalam ketong punya kehidupan setiap saat. Mari apa yang ketong lakukan itu mari ketong ambil keputusan dengan hati. Jangan bikin orang kecewa. Jangan bikin orang putus asa. Jangan bikin sampai orang tidak suka dengan kita. Tetapi mari apa yang ketong lakukan itu benar-benar dari hati. Sebab ketika ketong melakukan sesuatu dari hati itu sangat baik. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi Amos. Amos katakan bahwa ketika sesuatu itu dari hati, itu benar-benar indah. Dan semua orang itu bisa merasakannya. Namun jika tidak Bapak Ibu, maka ayat 8 dan 9 sangat jelas. Mau katakan kepada Bapak Ibu deng beta. Bahwa dengan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka gunakan, dengan segala kekuatan pertahanan mereka, tempat-tempat mereka yang dibangun dengan kekuatan mereka, dengan kubu pertahanan yang kuat, itu akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu, biar katompung kekuatan apapun, tetapi kalau ketong tidak mengandalkan Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, akan ada hukuman. Amos bilang biar sembunyi di mana lagi? Sembunyi di mana dengan kekuatan menara yang kuat akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu adalah nubuatan dari Nabi Amos kepada orang-orang yang ada di kerajaan Israel Utara. Amos ingin supaya mereka itu harus melayani. Dalam hati mereka itu mereka harus mau melayani Tuhan, melayani sesama. Harus mau melakukan apa yang benar-benar Tuhan inginkan. Supaya apa Bapak Ibu? Mereka diberkati. Murka itu tidak akan ada pada mereka. Di dalam ketumpung hidup setiap saat juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
supaya ketong tidak mendapatkan murka Tuhan. Dalam minggu ini mari ketong melakukan keadilan dalam ketong pun hidup. Jangan sampai murka Tuhan datang baru mulai ketong menangis. Murka Tuhan datang for ketong lalu ketong mulai cari sana cari sini. Tapi mari dalam ketong hidup ini ketong harus berbagi keadilan itu kepada setiap orang. Ketong harus peduli dengan setiap orang yang lemah. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Karena orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang diprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus katakan Bapak Ibu dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan menempatkan orang-orang yang lemah ini sangat indah dan luar biasa. Kalau Tuhan saja menempatkan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya ini dengan baik dan benar, maka mari Bapak Ibu ketong pun juga sama. Jangan ketong terlalu menunjukkan ketong punya gaya hidup yang mewah. Gaya hidup pamer. Yang bagus Bapak Ibu. Ketong harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam ketong pun hidup. Tapi mari ketong juga harus berbagi. Itu yang namanya keadilan. Di dalam keluarga pun juga sama. Keadilan pun juga harus ada. Kita percaya Bapak Ibu semua yang hadir saat ini selalu berbagi keadilan. Amin Bapak Ibu? Iya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Keadilan di dalam kehidupan rumah tangga itu sangat indah. Dan itu akan menjadi sebuah kenangan sampai kepada anak cucu. Bahwa Bapak Ibu telah menanamkan nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan berkeluarga. Begitu juga di dalam lingkungan pendidikan. Apalagi di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu ya, perguruan tinggi semua baru selesai sukacita karena hari pendidikan. Selamat untuk anak-anak murid. Selamat untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen. Jangan lupa selamat for oma opa yang sudah pensiun ya. Guru-guru walaupun su pensiun tapi jasa kalian juga luar biasa. Selamat hari pendidikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap belajar, tetap penuh sukacita, jangan malas. Khususnya ketumpung 46 ini, anak-anak ini. Jangan cuma karena mau dapat sertifikat wasmi, lalu don datang. Do mangamu-mangamu di dom pengasuh seng dapa, lalu marah-marah pengasuh. Jangan. Harus rajin masuk katekesasi, harus rajin masuk kebaktian-kebaktian. Kalau di sekolah minggu masih bolong-bolong, betulkah kakak pengasuh? Ada bolong-bolong, katekesasi jangan bolong-bolong ya. Karena pendidikan itu seumur hidup. Jangan bilang kata so abis sekolah minggu lalu seng belajar, seng. Oma opa yang rambut sampai suputi saja masih belajar. Belajar itu sampai mati baru selesai belajar. Ya, jadi belajar terus menerus. Lalu kalau belajar jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca Alkitab. Ya, karena kalian ini anak-anak lebih banyak baca handphone daripada baca Alkitab. Ya, saya tanya anak-anak yang ada di depan ini dulu. Satu hari baca Alkitab berapa kali? Coba dong jawab Ibu Pendeta dulu di muka ibu-ibu pengasuh, papa, mama semua orang tatua semua. Coba dong jawab Ibu Pendeta, satu hari dong baca Alkitab berapa kali? Atau berapa jam? Siapa yang baca 1 menit membaca Alkitab? Aduh, mama dan papa seng ada. Kalau baca handphone, satu hari berapa jam bermain handphone?
Nah, mama dan papa beribot, berarti tak terhitung jumlahnya. Ingat ya, boleh main handphone, tapi jangan lupa baca Alkitab. Di sekolah minggu ada lagu, biasa dong menyanyi lagu baca kitab suci keseng. Baca kitab suci, doa tiap hari. Toh, seng pernah bilang baca handphone, bermain setiap hari. Ada keseng lagu begitu. Kalau ada beta mau suruh bapak ibu pengasuh menyanyi. Ya, jadi mari sebagai anak-anak Tuhan yang nanti akan mengikuti pendidikan katekisasi, ya harus tetap punya semangat, ya harus menunjukkan bahwa kalian ini adalah anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan keadilan di dalam kehidupan setiap saat. Begitu juga dengan papa dan mama, katong tetap ada dan menopang ketumpu anak-anak ini supaya dong akan menjadi anak-anak yang berguna untuk Tuhan, untuk keluarga, bangsa dan negara. Tuhan tolong katong semua. Amin.